Jelaba khas Chef Shawan dibuat secara tradisional menggunakan alat pemintal, layaknya kerajinan tenun di Indonesia. Okay. So, Okay, this one. oh yeah, and this one. This one. Tentu saja bagi saya yang baru mencoba, memintal benang bisa menjadi hal yang sulit. Nah, ini adalah pintalan benang dari, this is 5 different colors, right? Yeah. Dari 5 warna yang berbeda, dipadukan menjadi satu benang. Nah, nanti ini baju jelabanya atau kain jelabanya akan berwarna merah, coklat, dan putih. Jadi ada ton-ton warna coklat di sini. So this is the jilbab for the men? For all same. The same, men and Yeah. women. Yeah. So I can try this? Try. Try. Okay. Tenun adalah cara membuat pakaian yang cukup tua di dunia. Bahkan, orang Mesir dan Cina kuno sudah mengenal alat tenun sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Ini caranya. Tudungnya dilipat ke atas, khas Maghribi. Like this? Yeah. Yeah? Beautiful. Thank you. Jelaba yang menjadi ciri khas Chef Shawan wajib masuk ke daftar oleh-oleh Anda saat bertandang ke Maroko. 3 meter. 3 meter, ini udah 3 meter, jadi ternyata saya membantu dia menyelesaikan pekerjaan hari ini. 3 meter dari karpet jelaba. How long have you been making this jelaba? Jilaba. 3 hours. No. Watch it. First time make the jelaba. Jilaba. No, this side. Bagi saya, Maroko adalah negeri 1000 rupa. Bangsa di utara Afrika yang punya sentuhan Arab, Perancis, serta Spanyol. Tak pelak, Maroko jadi magnet bagi wisatawan dunia. Di musim panas, Maroko akan penuh dengan kedatangan turis dunia, terutama di kota Marrakesh. Kota terbesar keempat di Maroko ini adalah kota yang sangat aktif. Hiruk-pikuk kota bisa Anda nikmati di atas delman yang disewakan oleh penduduk lokal. Saya diantar berkeliling, mulai dari masjid yang berdiri sejak abad ke-11, Al-Qutubiyah, hingga turun di Jema' Al-Fina. Jema' Al-Fina adalah alun-alun yang terkenal di Afrika. Bahkan punya julukan tempat berkumpulnya orang seberang. Di sini, segala yang menjadi khas Maroko tumpah ruah. Mulai dari souvenir, bumbu dapur, hingga kulinernya. Tapi saya tidak akan keliling souk atau pasar di Jema' Al-Fina ini sendirian. Assalamualaikum Amanda. How are you? Very good. How are you? Fine, alhamdulillah. Ini dia Marok Mama, seorang blogger dari Maroko, dan dia sekarang sedang concern untuk membuat tour tentang makanan otentik Maroko. So this is about your food tour, the Yep. Marrakesh food tour. And actually, we're not going to be, I don't want to be in the square at all. Okay. Because for us, the real Morocco is not here. This is for tourists. Yeah, that's what I want to know about. Yeah. Okay. So we'll not be here. We're going to maybe go to one place where they do lamb, the Okay. traditional way. All right. And then we'll see from there. Okay, let's go. Yeah? Okay. Yeah. Bukan rahasia lagi, alun-alun Jema' Al-Fina adalah tempat favorit turis untuk mencoba makanan khas Maroko. Tapi saya justru dibawa Amanda masuk ke dalam pasar untuk mencari rasa rahasia. Sebagai seorang blogger dari Maroko, Amanda, muslimah berdarah Amerika ini mengenal betul setiap seluk-beluk Jema' Al-Fina. Saya dan Amanda membelah pasar untuk menemukan tangia, makanan khas Maroko dari daging kambing. So this is the first place that we like to come with our guests. What is the name of this thing? Okay, so this place has 3 things that they cook, and that's it, and that's all they've ever cooked. So they have tangia, which is what you see in the dishes. Sandra is the name of this. Yeah, it's the name thing. of the thing and also what's inside the thing. Just slowly. We, Zwin. we, Zwin.
it good? They don't know Tangia adalah salah satu menu otentik dari Maroko. Daging kambing dimasak selama 1 hari di dalam tanah dengan menggunakan pot gerabah ini. Tangia sebenarnya adalah nama kendi atau pot berbahan gerabah yang menjadi tempat menyimpan daging kambing yang sudah dimasak. Dahulu, tangia merupakan bekal wajib bagi penggembala dan pedagang lintas benua. Uniknya, tangia dimasak dengan cara yang khas. Setelah daging kambing diberi berbagai bumbu seperti bawang putih, acar lemon, jintan, kuma-kuma, dan sedikit minyak zaitun, lalu dimasukkan ke dalam pot tangia dan dibakar di hammam atau tempat pemandian air panas khas Maroko. Karena hammam selalu menggunakan pembakaran arang untuk menjaga panas dari air pemandian, tangia bisa sekaligus dimasak dalam satu waktu dan dibiarkan selama minimal 14 jam hingga 1 malam. Unik ya? Tangia sudah dicoba. Selanjutnya, Amanda mengajak saya untuk mampir ke toko favoritnya, kios Zaitun. So olives are an important part of Moroccan life, and Like they using these olives in all of their cooking or not with all of salad, it. or- Yeah, a lot of their cooking. Zaitun wajib ada di meja makan orang Maroko. Biasanya mereka menyajikannya dalam bentuk acar seperti ini. Yeah, it's so bitter. Very bitter. No. Nah, jadi kenapa orang Maroko suka makan acar ini? Karena mereka selalu makan daging setiap hari. Jadi acar ini memang sangat bagus untuk kesehatan. Bisa menangkal flu, kolesterol, dan segala radikal bebas. Acar zaitun bisa dimakan langsung atau digunakan sebagai bahan masakan. Kebiasaan mengonsumsi zaitun adalah warisan dari suku Berber, suku yang menjadi penghuni Maroko pertama sejak 2000 tahun yang lalu. Hingga kini, zaitun tetap menjadi makanan yang harus disajikan bersama dengan menu utama, bisa dalam bentuk zaitun segar atau acar. Membuat acar zaitun cukup mudah, menggunakan beberapa bumbu dapur seperti bawang putih, daun ketumbar, lada merah, minyak zaitun, serta perasan lemon. Kemudian tinggal diamkan acar zaitun dalam suhu dingin atau suhu ruangan. Semakin lama disimpan, maka akan semakin baik mutu acar zaitun. Zaitun memang mengandung banyak sekali nutrisi. Selain vitamin E yang tinggi, buah zaitun juga dipercaya dapat mencegah penyakit kanker. Masih belum puas, kami pun mampir ke satu kios untuk menemukan dessert atau makanan penutup. Walaupun Maroko ada di tanah Afrika, namun karena cukup lama bersentuhan dengan Perancis, tak heran cara makan pun mirip dengan orang Eropa. Setelah makan berat, wajib ditutup dengan menu yang manis. So we're here at our last stop. This is the last This is the last Oh stop. my god, Yeah. okay. For the So, dessert. For dessert, right. So traditional Moroccan desserts is fruit. So whatever's in season, that's what they would have for dessert. But because our tour caters for non-Moroccans, we try to show them a little bit about the sweet side of Morocco Okay. too. So for dessert, we do something that they would normally have for maybe a snack in the afternoon or a special occasion if it was a party or something like Alright, that. Okay? so You ready to go? Yeah, All right, let's let's give go. it a try. So we have lots of different cookies here. This is just a patisserie shop. Beruntung sekali saya bisa mencoba kue yang biasa disajikan saat bulan Ramadan. Nuts and dry fruit. So here it is. Here's our dessert. The So- dessert of the day in Marrakesh. Dessert of the day in Marrakesh. So we have your spekia and you have your avocado juice, as they call it, which is avocado with milk and almonds. And lots of times people will even have this like to break their fast because it's got lots of good protein and it's easy to get in your stomach and things like that. Okay. And these cookies and dates Yeah. and harira, like the Moroccan soup, Soup. the red tomato soup. So that's very typical what Moroccans would eat for their iftar. Almost every day. And like they exact same thing. do the open fast, I mean like the iftar here in the restaurant or at their At home? home. It's at home. Yeah. If you come at the time for Maghreb at the iftar time, it's like a zombie apocalypse. Like there's nobody outside at all. Okay. Everybody's at home. Okay. Yeah. Yeah. Tur makanan otentik khas Maroko ala Amanda pun berakhir di sini.
Azan zuhur telah berkumandang di masjid. Saatnya menyandarkan sujud kepada Ilahi Robbi. Ada 80% Muslim dari 42.700 warga di Chefchaouen. Sebagai negeri mayoritas Muslim, memang tidak sulit untuk menemukan masjid ataupun melihat orang mengaji di Maroko. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun shadaqallahul azim. Sekilas, Al-Quran ini memang tampak tidak berbeda dengan Al-Quran pada umumnya. Namun, ini adalah Al-Quran dengan khat Maghribi ala Maroko yang memiliki berbagai penulisan atau huruf-huruf yang cukup berbeda, bahkan menyulitkan orang Arab sendiri untuk membacanya. Nah, sekarang saya akan menemui seorang kaligrafer atau khatat wanita di Casablanca, Maroko.